Polisi masih mengembangkan kasus penggelapan mobil hingga berbuntu tewasnya bos rental bernama Ilyas Abdurrahman, 48, di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang, Kamis, 2 Januari 2025, dini hari. Diketahui, mobil Honda Brio milik Ilyas Abdurrahman sudah 4 kali berpindah tangan dalam 3 hari sebelum akhirnya dibeli oknum TNI Al-Sertu AA hingga berujung penembakan di rest area KM 54 Tol Tangerang Merak. Dari penyidikan sementara, terdapat 4 orang tersangka yang merupakan warga sipil. 2 orang bernama Ajat Supriyatna alias As dan Is sudah ditangkap. Sementara, 2 orang lainnya berinisial I dan SH masih buron. I sendiri ternyata merupakan otak dari penggelapan yang berujung tewasnya pemilik mobil Honda Brio warna orange bernomor polisi B2694KZ tersebut. Suyudi pun menjelaskan alur perpindahan mobil milik korban yang digelapkan tersebut. Awalnya, tersangka Ajat Supriyatna yang menyewa mobil tersebut dari CV Makmur Raya yang berlokasi di Taman Raya Rajek Blok I, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Di sana, Ajat ternyata menggunakan data-data seperti KTP dan kartu keluarga palsu untuk menyewa mobil tersebut. Selanjutnya, I ini menjual mobil ke tersangka RH yang kini masih buron seharga 23 juta rupiah. Lalu, RH kembali menjual mobil tersebut kepada tersangka Is dengan harga 33 juta rupiah. Hingga akhirnya, korban bersama anak dan rekan-rekannya mencari mobil tersebut karena sejumlah GPS yang terpasang di mobil tersebut dinonaktifkan. Berbekal 1 GPS yang masih aktif, mereka mengikuti pergerakan kendaraan yang sempat berpindah lokasi di sekitaran Pandeglang, hingga akhirnya terdeteksi di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Selain penggelapan mobil, terdapat klaster pelaku penembakan hingga membuat Ilyas tewas saat hendak mengambil mobilnya di lokasi. Dalam hal ini, sebanyak 3 oknum anggota TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil dan melukai rekannya berinisial RAB. Ketiga tersangka yakni Sertu AA, Sertura, dan KLKBA. Dan Puspomal Laskda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, 4 Januari 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mas saat konferensi pers di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Senin, 6 Januari 2025.